warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Dwi Ratnasari, NIM T 2018-1184, ingin menjelaskan peran EQ dan EQ. Sebelum saya membahas tentang EQ dan EQ, akan menjelaskan tentang kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu kemampuan umum untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Adapun macam-macam kecerdasan itu ada 5. Yang pertama yaitu IQ, yang kedua EQ, yang ketiga SQ, yang keempat CQ, dan yang terakhir IQ. Akan menjelaskan tentang IQ, yaitu kecerdasan intelektual. Menurut pendapat Syah Muharnis mengatakan bahwasanya kecerdasan intelektual merupakan cermin dari kecerdasan logis dan verbal, sehingga orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi umumnya sukses di bangku pendidikan. Adapun ciri-ciri dari IQ ini ada 10. Yang pertama yaitu idiot, IQ antara 0 sampai 29, yaitu merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah, tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Kedua yaitu imbecile, IQ 30 sampai 40. Imbecile setingkat lebih tinggi dari anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Kecerdasannya sama dengan anak normal berumur 3 sampai 7 tahun. Anak imbecile tidak bisa dididik di sekolah-sekolah biasa. Selanjutnya, yang ketiga debil, IQ antara 50 sampai 69. Kelompok ini sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan-perhitungan sederhana. Dapat diberikan pekerjaan tertentu yang memerlukan perencanaan dan pemecahan. Banyak anak-anak debil ini mendapat pendidikan di sekolah luar biasa. Selanjutnya yang keempat yaitu kelompok bodoh, IQ antara 70 sampai 79. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Secara bersusah payah dengan beberapa hambatan, individu tersebut dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali dapat menyelesaikan kelas-kelas terakhir di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Selanjutnya yang kelima yaitu normal rendah, IQ antara 80 sampai 89. Kelompok ini termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang tetapi pada tingkat bawah. Mereka agak lambat dalam belajar. Mereka dapat menyesuaikan sekolah menengah tingkat pertama tetapi agak kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pada jenjang SMA. Selanjutnya yang keenam, normal sedang, IQ antara 90 sampai 109. Kelompok ini merupakan kelompok yang normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok yang terbesar presentasenya dalam populasi penduduk. Selanjutnya yang ketujuh yaitu normal tinggi, IQ antara 110 sampai 119. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya yang kedelapan, cerdas, IQ antara 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali terdapat dalam kelas biasa. Pimpinan kelas biasanya berasal dari kelompok ini. Selanjutnya yang ke-9 sangat cerdas, IQ antara 130 sampai 139. Anak-anak sangat cerdas ini lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan yang sangat baik, perbendaharaan kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya, faktor kesehatan, kekuatan, dan ketangkasan lebih menonjol pada anak normal. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenius, IQ antara 140 ke atas. Kelompok ini kemampuannya sangat luar biasa. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru, walaupun mereka tidak bersekolah. Contohnya orang jenius adalah Edison dan Einstein. Selanjutnya EQ, kecerdasan emosional, di mana kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut pemilikan perasaan untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain, serta menanggapinya dengan tepat. Menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari EQ ini yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengadilan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atau kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengaturan diri, di mana mengenai emosi diri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas.
peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu segera pulih dari tekanan emosi. Yang ketiga yaitu motivasi, di mana kemampuan memotivasi diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan, menunda kepuasan dan menegakkan dorongan hati dan mampu berada dalam tahap terakhir yaitu empati. Empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain dan berpikir dengan sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang mengenai berbagai hal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kurotani T 2018-1188. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang peran EQ, EQ, SQ, CQ, dan IQ dalam perkembangan profesi. Tepatnya saya akan menjelaskan tentang SQ. SQ memiliki kepanjangan spiritual quotient. Dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual memiliki dua kata, kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang artinya pintar, tanggap, dan cepat untuk memecahkan suatu persoalan masalah. Sedangkan spiritual adalah berhubungan dengan Sang Pencipta. Jadi dapat disimpulkan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki manusia untuk berhubungan dengan Sang Penciptanya. SQ yang dimiliki orang itu berbeda-beda. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki SQ tinggi sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu memiliki prinsip dan visi yang kuat. Prinsip adalah hal yang mendasar yang dimiliki seseorang untuk berpikir dan bertindak. Prinsip utama seseorang yang memiliki spiritual tinggi ada tiga. Yang pertama, prinsip kebenaran. Orang yang memiliki SQ tinggi cenderung memilih jalan yang lurus atau melakukan segala sesuatu yang benar dan menghindar untuk melakukan segala sesuatu yang menjerumuskan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Orang yang memiliki SQ tinggi cenderung lebih bersikap adil tanpa melihat latar belakang seseorang. Yang ketiga yaitu prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan adalah memberikan sesuatu yang lebih dari hak yang seharusnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang memiliki SQ tinggi ini hanya berbatokan dan berdasarkan pada Sang Penciptanya. Ciri yang kedua yaitu mampu melihat dalam keanekaragaman. Artinya orang yang memiliki SQ tinggi cenderung memiliki sikap lebih menghargai, lebih bertoleran terhadap perbedaan. Contohnya di dalam kelas ada anak yang beragam agama. Contoh ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Anak yang memiliki SQ tinggi dia bersikap toleran terhadap perbedaan. Contoh dia akan mengajak anak yang beragama lain untuk tetap bermain bersama, belajar bersama, dan bergaul sebagaimana mestinya. Ciri yang ketiga yaitu mampu memaknai suatu kehidupan. Artinya orang yang memiliki SQ tinggi lebih pandai, lebih tanggap, dan lebih cepat untuk memetik suatu pelajaran dari peristiwa yang dialaminya di dalam kehidupan. Ciri yang keempat yaitu mampu mengelola dan bertahan dalam situasi kesulitan. Telah terbukti banyak orang yang sukses itu melalui perjalanan lika-liku dalam perjalanan hidup. Ada suka, ada duka, ada kesulitan, dan ada kemudahan. Ketika orang mengalami suatu kesulitan, dia lebih cenderung untuk mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya untuk meminta suatu kemudahan dan jalan keluar. Dengan penderitaan dan kesulitan inilah dapat mengembangkan dimensi spiritual dalam seseorang. Yang terakhir yaitu peran SQ bagi seorang pelaksana profesi. Seorang pelaksana profesi jika memiliki SQ akan menyebabkan dia lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika seorang pelaksana profesi memiliki SQ, dia akan cenderung berlaku jujur dan takut akan adanya Tuhan, karena segala sesuatu yang dikerjakannya dia menyadari bahwa suatu pekerjaannya itu dilihat oleh Sang Penciptanya, karena pada dasarnya Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Artinya seorang pelaksana profesi ini cenderung akan mengajak suatu kebaikan, contohnya beramal, menolong orang lain, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Dan dia lebih cenderung untuk menghindari suatu perbuatan yang mengandung unsur kejahatan. Contohnya berbohong, mencuri, dan korupsi, dan lain sebagainya.
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya kecerdasan spiritual ini menjadikan manusia atau seorang pelaksana profesi mengerti dan memahami akan adanya Tuhan yang sebenarnya dan mengerti agama dengan baik. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakannya ini berpatokan dan berdasarkan Sang Penciptanya. Inilah yang membuat etika seorang pelaksana profesi ini berkualitas. Perlu diketahui jika nilai SQ tinggi tetapi nilai IQ dan EQ tidak mengimbanginya, ini juga berpengaruh kepada seseorang. Oleh karena itu, SQ menjadi landasan untuk memfungsikan sebuah IQ dan EQ. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Lailatul Hikmah, NIM T2018-1197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CQ, Creativity Quotient. CQ ini adalah kemampuan seseorang untuk menemukan sesuatu yang belum ada atau penemuan-penemuan yang baru dalam bidang ilmu, teknologi, serta dalam bidang-bidang yang lainnya. Salah satu contoh seorang yang memiliki CQ di negara kita, Indonesia, adalah salah satunya B.J. Habibie, di mana beliau berhasil menemukan teori tentang pesawat terbang, yaitu teori kedirgantaraan, sehingga beliau mampu menghasilkan pesawat terbang sendiri. Seorang yang memiliki CQ akan cenderung pikiran serta imajinasinya itu akan selalu terbuka, sehingga ia menjadi seseorang yang kreatif. Unsur dari kreatif itu ada dua. Yang pertama adalah kefasihan, yang kedua adalah keluasan. Kefasihan adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sejumlah ide dan gagasan dalam pemecahan masalah dengan lancar. Yang sedangkan keluasan adalah kemampuan seorang untuk menemukan gagasan dan ide yang berbeda dari yang lainnya dan juga sangat luar biasa. Salah satu ciri orang yang memiliki CQ adalah yang pertama, mampu memproduksi banyak ide. Jadi seorang yang memiliki CQ itu tidak hanya mempunyai satu ide, tapi bermacam-macam ide. Yang kedua adalah mampu mengajukan bermacam-macam gagasan atau ide tersebut dalam pemecahan masalah. Jadi tidak dipendam, dia mampu untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Yang ketiga adalah mampu melahirkan ide atau gagasan secara original dan secara lancar. Jadi seorang yang memiliki CQ ini pemikirannya yang original, yaitu pemikiran dari dirinya sendiri. Yang keempat adalah mampu menghasilkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut bisa dijelaskan secara terperinci dan detail. Yang terakhir adalah mampu untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah dalam suatu kelas, seorang guru bahasa Arab perintahkan muridnya untuk menghafalkan domir. Nah, ada salah satu siswa yang memiliki CQ, dia itu menghafalkan domir dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara bernyanyi dan juga dengan cara gerakan. Nah, itu salah satu ciri dari orang yang kreatif. Menurutnya, dengan cara gerakan dan dengan cara bernyanyi, dia akan mudah menghafalnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Lifatul Umah, NIM T2018-1194 akan menjelaskan mengenai adversity question atau yang biasa disebut dengan IQ, di mana adversity question ini adalah kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan menghadapi tantangan hidup. Jadi seseorang yang memiliki adversity question mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang menjadi hambatan untuk tercapainya suatu tujuan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna, di mana Allah telah memberikan akal dan pikiran kepada setiap individu untuk selalu berpikir dan mengasah kemampuannya, sehingga menimbulkan atau memberikan kemampuan-kemampuan yang bisa menjadi luar biasa, yaitu dengan memberikan kecerdasan. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek adversity question. Yang pertama, kontrol, di mana seseorang dapat mengkontrol kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan yang kedua adalah origin dan ownership, yaitu asal-usul
dan pengakuan. Jadi, dalam menghadapi kesulitan, individu dapat mengetahui dari mana kesulitan itu bisa terjadi dan bagaimana cara individu mengakui bahwasanya telah melakukan kesalahan atau kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang ketiga adalah reach atau jangkauan. Jadi peserta didik ataupun individu dapat menjangkau sejauh mana kesulitan itu dihadapi, apakah dapat dihadapi atau malah mengalami kegagalan. Baik, yang selanjutnya adalah endurance atau daya tahan, di mana daya tahan ini untuk mengetahui seberapa bisa individu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi adversity question, yaitu yang pertama bakat, di mana bakat ini berfungsi sebagai alat bagi individu untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, karena dengan memiliki bakat akan memudahkan seseorang dalam mencapai keinginan yang diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu kemauan, di mana kemauan ini menjadi salah satu fungsi yang sangat baik bagi diri seorang individu, karena kemauan ini akan mendorong seseorang atau individu dalam mencapai sesuatu yang akan diinginkan. Dan selanjutnya yaitu kecerdasan, di mana kecerdasan ini tidak semua orang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dengan memiliki kecerdasan akan memudahkan individu atau seseorang dalam mencapai tujuan, karena dengan memiliki kecerdasan otomatis dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lain lakukan. Selanjutnya yaitu keyakinan, di mana keyakinan yang kuat maka akan mendorong diri seseorang untuk selalu bersemangat bahwa dirinya bisa mencapai kesuksesan atau tercapainya keinginan. Dan selanjutnya yaitu karakter. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang baik akan membawa dampak positif yang baik, dan karakter yang tidak baik akan berdampak kepada yang tidak baik pula. Jadi sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Nah, kesehatan di sini sangatlah penting karena kesehatan merupakan salah satu yang paling utama, karena apabila kesehatan mengalami ketergangguan otomatis daya tahan tubuh dan pikiran menjadi terganggu. Ya, dan yang faktor eksternal yaitu pendidikan, di mana pendidikan individu akan diajarkan mengenai suatu pembelajaran dan diajarkan untuk beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi salah satu faktor pertama seseorang tinggal. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.